Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada beliau Al-Ustadz Agus Wismanto ingkang kula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad Enjang rahimakumullah, langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng Gusti dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken rahmat hidayah sainayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetepan iman Islam, langkung-langkung Allah tasih maringaken kesehatan seumur panjang sehingga wonten injang menika kita sedaya waget kempal wonten majelis ilmu punika. Shalawat salam mugi Allah tansah limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang kang tansah nderek saha nglampahipun apa sunah-sunahipun. Amin. Saderengipun kajian wonten injang menika kita milai semonggo majelis menika kita bikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal sopanan katuraken dumateng Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitaqwallahi wa ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah sedaya dipun mulyakaken, dipun rahmati, dipun berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman, ya, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita panjatkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya dan juga kita semua sebagai umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan surat Ali Imran ayat 124 129 terkait dengan proses pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada nabinya dan juga kaum muslimin. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم أيمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
wallahu ghafurur rahim. Ingatlah takulu ketika kamu mengatakan lil mu'minina kepada orang-orang mukmin, ala yakfiyakum, tidakkah cukup bagimu, ayumiddakum, yang mana akan memberikan pertolongan kepadamu Rabbukum Tuhanmu, bisalasati alafin, dengan 3.000 minal malaikati, dari malaikat itu, mungzalin, yang diturunkan. Bala, tentu saja, intasbiru, ketika kalian itu sabar atau bersabar, watattaku, dan kalian itu bertakwa, wayatukum, sementara mereka itu datang menyerangmu, min faurikum hada, dengan kecepatan mereka, yumditkum, maka akan memberikan pertolongan kepadamu Rabbukum Tuhanmu, bikhamsati alafim, dengan 5.000 minal malaikati, dari malaikat musawwimin, yang mana mereka itu memberikan tanda. Wama, dan tidaklah ja'alahullahu, Allah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hu, pertolongan itu, illa, kecuali, busyra, sebagai kabar gembira, lakum, untuk kalian, walitatma'inna, supaya merasa tentram, qulubukum, hati-hati kalian, bihi, terhadap pertolongan itu. Wa man nasru, tidaklah ada pertolongan itu, illa, kecuali, min indillahil azizil hakim, dari zat, dari yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-azizil hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Liyaqta'a, supaya memotong ataupun menghancurkan, torofan, ujung-ujung atau sebagian kelompok pasukan, minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir itu, au yakbitahum, atau untuk menghinakan mereka itu, orang-orang kafir itu, fayangqalibu, maka orang-orang kafir itu pulang kembali, khaibin, dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa. Laisa, tidaklah, laka, bagimu, minal amri, dari perkara mereka itu, syai'un, sesuatu apapun, au, ataupun, yatuba, Allah itu akan menerima taubat, alaihim, mereka itu, atau yu'adzibahum, Allah akan mengazab mereka itu, fa innahum, sesungguhnya mereka itu, zalimun, adalah orang-orang yang zalim. Walillahi, dan milik Allah itu, ma, apa-apa, fis samawati, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi, yaghfiru, Allah mengampuni, liman yasha, terhadap siapa saja yang Ia kehendaki, wa yu'adzibu, dan Allah itu mengazab, mayyasha, siapa saja yang Ia kehendaki, wallahu, dan Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah terkait dengan peperangan besar, 2 peperangan besar Bapak Ibu sekalian, yang dialami oleh Rasulullah dan juga kaum muslimin
yaitu peristiwa Badar dan peristiwa Uhud. Ini dikisahkan di sini di dalam surat Ali Imran 124 dan 129. Sebenarnya ada beberapa ayat sebelumnya itu yang terkait dengan Badar. Dados pada saat peristiwa Badar menika Allah Subhanahu wa taala menika menjanjikan pertolongan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan pertolongan dan memenangkan peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu bersama bahwasanya ketika perang Badar menika kaum muslimin menika pasukannya sekitar 313 orang pasukan. Ya. Sementara orang-orang Quraisy itu 1000. Bahkan dalam tarikh disebutkan lebih daripada 1000 orang. Dengan kelengkapan senjata yang lengkap, ya, dengan pokoknya lengkap lah begitu. Ya. Tetapi kaum muslimin dapat memenangkan pertarungan ataupun peperangan pada saat di Badar itu dengan gemilang. Tetapi sebaliknya ketika Rasulullah bersama kaum muslimin menghadapi orang-orang Quraisy di Uhud, itu kaum muslimin mengalami kekalahan yang sangat luar biasa dan banyak orang yang meninggal dunia menjadi syahid, termasuk adalah pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia yang sangat mengenaskan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nangis pilu ketika menyaksikan jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, jadi Rasulullah dan pasukan kaum muslimin kalah. Sebenarnya perbandingan di antara kedua pasukan itu tidak jauh berbeda pada saat di Badar, yaitu 3 banding 1. Kalau pada saat di Badar itu pasukan Rasulullah 313 menghadapi 1000 tentara 1000. Ya, sementara kalau di Uhud itu pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 1000 orang menghadapi 3000. Hanya saja memang dalam perjalanan, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Uhud menika ada peristiwa yang menyakitkan hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan, ya, membawa serta 300 pasukan kaum muslimin pulang ke Madinah. Jadi pada awalnya ikut serta, tapi kemudian di tengah jalan melakukan pengkhianatan, pulang ke Madinah, tidak jadi ikut perang. Jadi pasukan Rasulullah kalong, berkurang, sehingga hanya menjadi 700 orang saja. Nah, begitu. Nah, itulah sebenarnya dari peristiwa itu sudah ada tanda-tanda kekalahan dari pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ditambah lagi bahwa pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Uhud itu adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan pasukan panah itu untuk bertahan di atas bukit atau di atas gunung itu, tetapi tidak tahan melihat godaan dunia yang akhirnya turun. Akhirnya benteng yang paling atas bukit itu atau di atas gunung itu direbut oleh pasukan Quraisy, yang akhirnya kemudian pasukan Quraisy itu dengan sangat bebas memanah, menombak pasukan kaum muslimin sehingga mengakibatkan kekalahan kaum muslimin. Itu peristiwanya begitu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian kaum muslimin mengalami kekalahan begitu luar biasa pada saat itu. Nah, ini diungkapkan di dalam ayat ini, ittaqulu lil mu'minin. Ya, ini pada saat dikatakan pada saat di Badar gitu ya. Ya, ittaqulu lil mu'minin, dan ingatlah ketika kamu wahai Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, ayat fiakum
ya, tidakkah cukup? Dari kata kafa yakfi, ya. Dari kata kafa yakfi, ayakfiyakum dibaca mansub karena ada huruf nasab, ya, lan. Jadi alai yakfiyakum, ya. Tidakkah cukup bagi kalian ayumiddakum, dari kata amadda yumiddu. Nah, itu dari kata amadda yumiddu yang artinya memberikan pertolongan, mengulurkan, ya, menyediakan. Dibaca mansub nasab karena kemasukan huruf nasab an, sehingga kemudian ayumidda, aslinya yumiddu, ayumiddakum, yang mana akan memberikan pertolongan kepadamu. Rabbukum itu sebagai fa'ilnya, kepada kalian semua, bisalasati alafin minal malaikah, dengan 3.000 malaikat. Nah, ini pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3.000 malaikat mungzilin, yang kemudian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Ya tentu saja, tentu saja, yang mana Rasul itu mendapatkan pertolongan intasbiru wa tattaqu. Karena apa? Karena orang-orang pada saat di Badar itu menghadapi peperangan itu dengan penuh kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memenangkan peristiwa itu yang sangat gemilang, ya. Walaupun pasukan Quraisy itu mempersenjatai diri dengan kelengkapan yang begitu rupa, sementara kaum muslimin tidak, tetapi dengan ketakwaan yang begitu rupa, dengan kesabaran yang begitu rupa, maka memenangkan pasukan, memenangkan pertarungan itu. Ya, itu. Ini peristiwa Badar itulah yang yang kemudian sayangnya ketika pada saat peristiwa Uhud itu melenakan kaum muslimin, ya, dari peristiwa yang seharusnya itu mereka bersabar di dalam menghadapi peperangan itu. Sabar itu maksudnya ya terhadap godaan terhadap peristiwa itu harus bersabar dengan sungguh-sungguh begitu, apalagi dalam konteks pertahanan, ya, dalam konteks pertahanan, ketika dia bertahan nggak bersabar, ya, di dalam menghadapi pertahanan diri itu tadi, maka pasukan kafir itu dengan sangat mudah menembus pasukan kaum muslimin, dan akhirnya memang betul terjadi itu. Dan lebih-lebih tidak bertakwa, artinya tidak berhati-hati dan taat kepada apa yang diinstruksikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Yang seharusnya pasukan yang ada di bukit itu tidak turun segera, tetapi karena melihat rampasan perang yang begitu luar biasa yang ada di bawah, di lereng-lereng bukit itu, maka pasukan yang ada di atas bukit itu segera turun, takut kalau orang kebagian. Nah, itu. Jadi akhirnya kemudian pertahanan yang di atas bukit itu kosong. Padahal orang-orang Quraisy, pasukan Quraisy itu lari, itu strategi mereka. Meninggalkan rampasan perang, lari di balik bukit itu, di balik bukit. Nah, ketika pasukan kaum muslimin yang dari atas bukit itu turun, maka ketika lari yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini, maka pasukan Quraisy itu naik di atas bukit. Karena kosong. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan di dalam tafsir Imam At-Tabari menikah, diceritakan mengapa orang-orang Quraisy itu kok lebih tinggi dari kita, cepat rebut yang bukit itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk memimpin divisi pasukan itu dalam rangka untuk merebut kembali bukit atau atas gunung Uhud itu. Dan alhamdulillah berhasil. Tetapi karena sudah banyak sekali yang meninggal di kalangan kaum muslimin, bahkan pada saat itu si Abu Sufyan menyatakan Quraisy, orang-orang Mekah berhasil mengumumkan diri itu berhasil telah membunuh Muhammad. Itu sudah gusar semua, kaum muslimin sudah gusar semua.
Ya, kaum muslimin sudah gusar semua. Sehingga kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang terluka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka di kepalanya sehingga mengucurkan darah yang sangat deras itu di wajahnya itu, sampai giginya tanggal. Nah, itu peristiwa yang begitu luar biasa, sehingga kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian bangkit, Muhammad masih hidup. Wah, itu kemudian semangat ke pasukan kaum muslimin itu untuk bertahan kembali lagi. Dikiranya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi Kanjeng Nabi Muhammad menyatakan Muhammad masih hidup. Begitu. Jadi kembali lagi, dan kemudian kaum muslimin itu bisa lagi menguasai keadaan. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid yang memimpin pasukan Quraisy itu pulang dari sana, dan dari situlah kemudian Walid bin Walid justru pada saat itu melihat pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semangatnya orang-orang Madinah di dalam mempertahankan diri itu, sehingga kemudian dia malah justru masuk Islam. Ya, masuk Islam. Khalid bin Walid, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid itu masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam setelah peristiwa Uhud itu. Nah, ini hidayah Allah Subhanahu wa taala, enggak dikira orang yang bisa memenangkan ini peristiwa Uhud itu tadi sebagai komandannya, itu Khalid bin Walid sebagai komandannya, tetapi justru kemudian dia masuk Islam. Nah, ini satu satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ini Bapak Ibu sekalian, kesabaran itu memang begitu luar biasa, dibutuhkan di mana saja dan kapan saja bagi kita sebagai orang-orang Islam. Ya, di dalam menghadapi pekerjaan, menghadapi apa sajalah, kesabaran itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu hal yang penting itu di dalam Al-Qur'an diajarkan tentang doa kesabaran. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sabit. Ya. Karena memang kesabaran itu proses, ya, proses bertahan. Memang kalau kita rujuk di dalam berbagai macam pemahaman pengertian itu, saya ambil umumnya di dalam kitabnya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yaitu kitab Mufradat Al-Fadhil Quran. Beliau menyatakan yang namanya sabar itu adalah kemampuan menahan diri dalam kesulitan. Pada saat kita menghadapi kesulitan, kita bertahan. Nah, itulah kesabaran. Dan memang kalau kita rujuk di dalam banyak ayat, memang sabar itu terkait dengan kesulitan yang kita hadapi. Ya, kesulitan yang kita hadapi itu butuh kesabaran. Ya, di dalam berbagai macam hal pekerjaan, baik dalam kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita di dalam menghindari segala kemaksiatan, ya, ataupun di dalam menghadapi berbagai macam pekerjaan yang terasa sangat sulit sekali untuk kita atasi, itu butuh kesabaran, butuh proses waktu. Nah, proses waktu inilah yang disebut dengan kesabaran, ya, yang ada di dalam diri kita itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketakwaan. Ya, ini ketakwaan itu adalah menyangkut dengan dengan pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan berhati-hati terhadap pelaksanaan perintah itu. Itu dimensinya begitu. Sehingga ketika kita sudah tidak taat lagi kepada aturan Allah dan Rasulnya, berarti kita sudah tidak takwa lagi, ya, sudah tidak takwa lagi. Tetapi sebaliknya sudah maksiat, ya, yaitu melakukan pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, begitu. Nah, dua hal ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi dua kata kunci, ya, bagi kemenangan kaum muslimin antara peristiwa Badar dan juga peristiwa Uhud itu, yang ini juga menjadi iktibar bagi kita bersama, bagi orang-orang Islam itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
kepada kaum muslimin itu kan untuk mengirim 3.000 malaikat. Tapi persyaratannya itu antasbiru wa tattaqu itu. Ya. Nah, sekiranya kok kemudian musuh itu melakukan penyerangan dengan dengan segera gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pertolongan lagi yang berlipat lagi, yaitu menjadi 5.000 malaikat. Tetapi pada saat di peristiwa di Uhud itu tidak dikirim pertolongan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak sabar dan tidak bertakwa kepada Allah. Sekalipun itu ada rasulnya. Ya, tidak sekalipun itu ada rasulnya di situ. Tetapi karena kaum muslimin itu tidak sabar dan tidak bertakwa kepada Allah, maka kemudian Allah tidak memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Musawwimin, yang memberikan tanda, ya, memberikan tanda. Memang pada saat di Badar itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat memberikan pertolongan kaum muslimin itu, ya ada tanda yang dimana pertolongan itu datang, gitu ya. Pertolongan itu datang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, musawwimin itu tanda alamat dimana pasukan itu memiliki seragam. Nah, itu artinya ketika orang itu terjun ke medan perang itu harus memiliki tanda, jangan sampai kok keliru. Nah, begitu. Jadi kalau pada saat di Badar itu Kanjeng Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin itu menggunakan hamamah, tutup kepala atau ini ya, ya sorban itu yang berwarna kuning keemasan. Nah, itu kemudian malaikat datang itu juga sama. Jadi ketika malaikat itu datang itu banyak kaum muslimin yang tidak sadar kalau dia itu dibantu oleh para malaikat. Karena apa? Malaikat juga sama menggunakan pakai sorban kuning itu. Yaitu sehingga kemudian pasukan musuh itu merasa kok banyak sekali kaum muslimin yang menghadapi mereka itu tadi, sehingga kemudian mereka itu lari dari peperangan itu, ya, peperangan. Padahal kaum muslimin cuma 313 dibandingkan dengan pasukan Quraisy yang memiliki persenjataan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu kemudian di dalam tradisi-tradisi peperangan yang selanjutnya itu kemudian memang yang namanya tentara, pasukan itu ya memiliki seragam khusus sebagai tanda, oh ini teman saya itu. Jangan sampai kok nanti salah, keliru itu ya, salah itu nggak boleh asal pakai pakaian itu, tidak boleh asal pakai pakaian itu. Nah, itu sehingga kemudian dari firman itu musawwimin itu tadi, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada pasukan yang dipilih itu, maka ketika mereka itu berperang di jalan Allah itu mereka ada pakaian tertentu supaya mereka tidak salah atau berkeliru dengan pasukan musuh. Dan itu kemudian tradisi itu dalam konteks modern ya sekarang kalau tentara itu ya seragamnya ngoten niko sendiri-sendiri begitu ya. Nah, begitu. Ketika di dalam peperangan juga sama begitu. Apalagi peperangan zaman dulu itu dengan pedang dan tombak itu kan sangat dekat sekali. Itu kan kalau salah nombak ya itu kan bisa jadi malah teman sendiri yang ketombak itu karena nggak menggunakan pakaian yang sama, yang serupa itu tadi. Ya, kalau sekarang kan peperangan ya sudah peperangan yang pakai artileri, pakai persenjataan berat begitu, sehingga jarak orang itu sangat jauh sekali, nggak ngerti ya yang di seberang itu pakaian apa, nggak ngerti itu. Kalau zaman dulu memang sangat dekat sekali menggunakan pedang dan tombak itu begitu, sehingga kemudian pakaian itu sangat penting di dalam untuk menyatukan kaum muslimin juga ya, untuk menunjukkan juga kehebatan itu. Dengan pakaian itu orang musuh itu sudah gentar untuk menghadapi itu, dengan seragam yang begitu rupa itu sudah sangat gentar. Itu salah satu juga dalam rangka untuk menggetarkan jiwa para musuh, musawwimin. Nah, malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sama, musawwimin itu tadi, menggunakan tanda yang serupa dengan yang dipakai oleh kaum muslimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan kemenangan itu illa busyra, sebagai
satu satu kabar gembira. Ya, senang dengan kemenangan Badar itu. Dakwah Islam itu begitu luar biasa. Jadi nggak dikira oleh orang-orang Quraisy itu, dikiranya orang-orang mukmin itu lemah pada awalnya itu, ya, lemah, nggak memiliki kekuatan begitu. Nah itu. Tetapi kemudian dari dari kenyataan pada saat di Badar itu tadi kaum muslimin dapat mengalahkan mereka dengan pasukan yang sangat kecil itu tadi. Wala tatma'inna qulubuhum bihi, supaya kalian itu tenang hati kalian, ya, supaya hati kalian tenang dengan kemenangan itu. Maksudnya tenang di sini adalah dimaksudkan ya senang, ya, senang dengan kemenangan itu. Wa manasru illa min indillahil azizil hakim, maka tidak ada pertolongan kecuali bahwasanya pertolongan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ayat selanjutnya adalah liyat ta'aturafa minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Itu memang khaibin betul. Orang-orang Quraisy ketika pulang ke rumah itu dalam keadaan menderita kekalahan yang begitu luar biasa. Ya, harta yang mereka bawa pada saat peperangan itu menjadi rampasan kaum muslimin, onta, kuda, ya, dan segala macam persenjataan, termasuk juga bekal emas, perak dan sebagainya itu menjadi rampasan kaum muslimin, sehingga kemudian mereka lari tunggang langgang dan tidak mendapatkan apa-apa dari kaum muslimin. Kemudian ayat selanjutnya, laisa laka minal amri syai'un, maka bukanlah urusanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, minal amri, terkait dengan urusan mereka itu, syai'un, sedikit pun. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan peristiwa peristiwa Uhud, ya. Peristiwa Uhud yang ketika kaum muslimin menikah menderita kekalahan, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengeluh kepada para sahabatnya terkait dengan luka yang ia derita, ya, giginya yang tanggal itu, yang kemudian para sahabat itu begini, wahai Nabi, mengapa engkau tidak berdoa untuk kehancuran mereka itu? Ya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjawab dari permintaan para sahabat itu untuk mendoakan untuk mendoakan keburukan untuk orang-orang yang mengalahkan kaum muslimin di peristiwa Uhud itu. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum para sahabat itu mengusulkan pendapat kepada Nabi untuk mendoakan mereka dengan doa yang buruk itu, pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan mana mungkin mereka itu akan mendapatkan keselamatan, ya, yang mana mereka itu telah mengelukai nabinya dan menanggalkan gigi nabinya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doanya Kanjeng Nabi atau proposalnya Kanjeng Nabi menikah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penolakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana di dalam ayat ini, ayat 128 menikah, laisa laka minal amri syai'un. Hei Nabi, kamu tidak memiliki hak terhadap perkara mereka sedikit, ya. Begitu. Kanjeng Nabi mau dongo, minta izin dongo, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian doanya Nabi itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan mereka itu adalah urusanku, kata Allah. Apakah Allah itu akan menerima taubat mereka, ataukah Allah Subhanahu wa taala sebaliknya akan memberikan azab kepada mereka? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para sahabat itu mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan keburukan kepada orang-orang Quraisy yang menyerang dan mengalahkan kaum muslimin pada saat di Uhud itu tadi,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni lam ub'as la'ana. Hei sahabat, sesungguhnya aku ini tidaklah diutus bukan sebagai orang pelaknat, ya, walakinni bu'istu da'iyan, tetapi aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala da'iyan, yang menyeru, mendakwahi mereka, warahmatan, dan yang membawa rahmat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah, berikanlah petunjuk kepada kaumku itu, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak paham, tidak mengetahui itu. Dan ternyata memang betul Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa saat itu tadi Khalid bin Walid sebagai komandan orang-orang Quraisy itu masuk Islam, Ikrimah masuk Islam, dan seterusnya. Itu sebagai satu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka itu. Oleh sebab itu wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan itu laisa laka minal amri syai'. Yaitu jadi terkait dengan masalah hidayah, terkait dengan masalah azab, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah orang-orang yang pada awalnya zalim itu kemudian mendapatkan hidayah, itu urusan Allah, ataukah orang-orang yang pada awalnya zalim itu kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata kemudian pasukan Quraisy itu akhirnya mereka itu mendapatkan hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala yatuba alaihim, memberikan atau menerima taubat daripada orang-orang Quraisy itu karena memeluk Islam itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini juga kalau kita baca di dalam tafsirnya Imam At-Tabari, kemudian juga tafsirnya Imam Al-Qurtubi, begitu ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu sebenarnya ayat ini juga tidak melulu terkait dengan peristiwa Uhud itu, ya, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa yang lain yang kemudian menjadi latar belakang terkait dengan turunnya ayat ini. Bisa dikatakan bahwasanya ayat ini itu adalah ayat yang diantara beberapa kali turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau terkait dengan wahyu itu memang ada ayat yang turun hanya sekali kepada Kanjeng Nabi, tetapi juga ada ayat-ayat ataupun surat yang turun beberapa kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan turunnya itu dalam rangka untuk mengingatkan, barangkali begitu ya, mengingatkan kembali ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena setelah perang Uhud menikah kan ada beberapa pengiriman pasukan, ya, beberapa pengiriman pasukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa lagi, minta proposal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita baca umpamanya di dalam beberapa doa itu, umpamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta umpamanya, ya, sebagai contoh ini ya di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah seseorang itu dan seseorang itu, gitu ya. Di dalam di dalam riwayat dari Abdullah ibn Umar itu dikatakan umpamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan ya Sofyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham, itu kan komandan-komandan Quraisy itu, ya, mendoakan itu semua. Kemudian turun ayat ini, fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Hei Rasul, sesungguhnya engkau tidak memiliki hak atas urusan mereka itu sedikit pun. Itu biarlah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya Rasulullah ditolak itu. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan keburukan kepada mereka itu tidak diperkenankan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan. Maka itu disebut dengan, kalau sekarang ini disebut dengan doaku kunut, kunut nazilah. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diingatkan ketika membaca doa kunut nazilah menikah,
yang kemudian setelah diingatkan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lagi membaca doa kunut nazilah. Demikian juga kunut subuh, ya, itu kan yang dibaca pada saat, sebenarnya dibaca doa itu tidak pada saat subuh saja, juga peristiwa-peristiwa yang lain begitu. Memang kalau kita lihat umpamanya di dalam riwayatnya ini Abdullah bin Umar itu memang disebut pada saat subuh itu kan, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i minar ruk'atil akhirah minal fajri, yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya pada saat rakaat yang terakhir pada saat sholat fajar, maksudnya sholat subuh itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam doa kunut apa yang dibaca, Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jadi setelah dia membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, dia membaca Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan, begitu. Ini tidak disebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar begitu ya. Kemudian fa'anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan lagi oleh Allah, maka terkait dengan urusan mereka itu bukan milikmu wahai Rasul, itu urusan Allah. Diingatkan begitu. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk membaca doa kunut, ya, doa keburukan untuk mereka itu. Kenapa? Boleh jadi mereka itu nanti akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah kok ingin mengadab, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka para ulama Kufah itu ya, para ulama Kufah berdasarkan ayat ini itu menyatakan bahwasanya ayat ini laisa laka minal amri syai'un itu adalah merupakan kalau dalam istilah ulumul Quran itu ataupun di dalam istilah usul fikih menikah adalah sebagai nasi. Nasi itu apa? Menghapuskan ketetapan ataupun perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Kunut. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan kunut, iya. Tetapi peristiwa itu kemudian diingatkan dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, dengan surat Ali Imran ayat 128. Ya, laisa laka minal amri syai'un. Sehingga kemudian setelah peristiwa itu diingatkan beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi membaca kunut dalam hidupnya. Demikian juga sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak pernah membaca kunut setelah diingatkan itu, karena itu kunut itu sudah dihapus dengan peristiwa itu tadi, yaitu Allah mengingatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pembacaan kunut yang dibaca oleh beliau itu tadi. Bahkan kalau kita membaca namanya dalam hadis yang diriwayatkan Thariq bin Asim al-Ajja'i, salah seorang sahabat itu menceritakan, beliau menyatakan sholaitu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam falam yakut. Aku dulu sholat di belakang Nabi, tetapi Nabi tidak melakukan kunut. Wa sholaitu khalfa Abi Bakrin, aku juga sholat di belakang Abu Bakar, falam yakut, dia juga tidak melakukan kunut. Wa sholaitu khalfa Umar, dan aku juga sholat di belakang Umar, falam yakut, tetapi juga beliau juga tidak melakukan kunut. Wa sholaitu khalfa Utsman, dan aku juga sholat di belakang Utsman, falam yakut, tapi dia juga tidak melakukan kunut. Wa sholaitu khalfa Ali, falam yakut, demikian juga aku sholat di belakang Ali radhiyallahu an, tetapi dia juga tidak melakukan kunut. Ini riwayat yang dibawakan oleh sahabat Thariq bin Asim al-Ashja'i yang menceritakan setelah peristiwa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat besar yang lain itu tidak pernah melakukan kunut lagi, karena diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kok kemudian melakukan kunut itu tadi, sehingga kemudian para sahabat tidak melakukan kunut. Nah, ini pendapat ulama-ulama Kufah terkait dengan masalah itu. Sehingga kemudian kalau kita rujuk kepada Tarjih Muhammadiyah, keputusan Tarjih Muhammadiyah itu selaras dengan apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama Kufah. Ya, bahwasanya kunut itu memang sudah dihapus, ketetapannya itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
turunnya surat Ali Imran ayat 28 dan 29. Laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaikum aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Terkait dengan Allah itu menerima taubat mereka ataukah Allah itu akan mengadab mereka, itu urusan Allah itu. Dan ditegaskan dalam ayat 29 itu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi itu, yaghfiru liman yasha, Allah itu mengampuni siapa saja yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah juga memberikan azab kepada siapa saja yang dikehendaki, wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kemarin dulu juga saya sampaikan terkait bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad menika adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membawa rahmat. Artinya Kanjeng Nabi itu memang diingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana dakwahnya itu dengan rahmat. Walaupun Kanjeng Nabi itu disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam diingatkan untuk tidak melaknat mereka, tidak mendoakan keburukan mereka. Itu biarlah Allah yang mengurus tentang masalah itu. Nah, begitu. Kenapa? Karena boleh jadi orang-orang yang berbuat buruk kepada Nabi, menyerang Nabi, itu nantinya akan mendapatkan hidayah oleh Allah. Ya contohnya mungkin Suraqah, Walid bin Walid, Khalid bin Walid itu. Nah, itu dan sahabat-sahabat yang lain pada awalnya itu kan permusuhannya kepada Nabi kan luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya mereka itu akan menjadi seorang muslim. Makanya Nabi diingatkan jangan melaknat, tidak boleh mendoakan keburukan kepada orang lain, termasuk kita Bapak Ibu sekalian, termasuk kita. Walaupun kita itu bencinya kepada orang lain, ya maka kita tidak boleh untuk melaknat, ya nggak boleh untuk melaknat. Ini kalau kita mengikuti ya atau qudwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Doa kita itu ngeten niki dianjurkan, ya Allah berilah petunjuk, ya begitu. Ya Allah, umpamanya kalau ada seseorang berbuat zalim, ya Allah berilah penerang hatinya sehingga nantinya dia itu menjadi orang yang memiliki belas kasih sayang, ya diberikan hidayah ya Allah supaya dia itu kembali kepada jalannya Islam yang benar dan seterusnya. Tidak boleh kok kemudian ya Allah hancurkanlah dia, ya Allah azablah dia. Tidak boleh demikian itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merujuk kepada apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi dan juga kaum muslimin itu tadi. Tetapi memang kita sering doa-doa yang melaknat tadi itu Bapak Ibu sekalian. Itu justru malah kemudian malah menyakitkan di dalam hati kita itu ya. Jadi doa itu harus kemudian kita sampaikan juga, proposal kita itu kepada Allah juga dengan kelembutan, dengan hati yang lapang dan seterusnya itu. Itulah yang cara Nabi dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dakwah beliau itu. Maka ini menjadi teladan contoh kepada kita bersama Bapak Ibu sekalian dalam kaitannya dengan menghadapi orang-orang yang mungkin brengsek ya, dalam pengertian brengsek ya, rusak itu, mentalnya rusak, tetapi kita tetap untuk mendoakan kebaikan yang pada awalnya tidak mendapatkan petunjuk supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya dakwah itu kan mencari teman gitu. Pada awalnya orang itu memusuhi kita, mudah-mudahan menjadi teman kita, mendoakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kemudian menghancurkan orang-orang yang kita dakwah itu tadi. Nah, inilah teladan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mekaten kajian wonten injang menika mugi-mugi waket nambah ilmu saha partosan kita. Amin. Dene arta infak injang menika pikantuk 360 gangsal ewu rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo majelis menika kita tutup sarangan kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sangkaula kaulahiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.